Kembali bersama Wong Kuno Channel. Ini sekarang saya akan mengulas sebuah keris berdapur brojol. Nah, ini adalah sebuah keris berdapur brojol dengan warangka Gayaman Solo yang dibalut dengan pendok. Ini lawas pendoknya lawas dan juga warangkanya pun lawas. Ini juga dengan dedernya. Salah satu keris yang sangat familiar dan juga salah satu keris yang wajib dimiliki oleh orang Jawa zaman dulu. Keris yang biasanya diwariskan turun-temurun selain keris tilam upih. Ini adalah bila dari keris brojol dengan pamor banyu mili. Ini pamor banyu mili. Keris brojol sendiri ini salah satu keris yang racikannya ini paling sederhana dan gampang untuk dikenali. Keris brojol memiliki racikan, yaitu di sini ada pijetan tanpa tikel alis, tanpa greneng dan tanpa tikel alis, hanya ada pijetan di sini. Kalau yang tilam UP kemarin itu di sini ada tikel alis sama pijetan. Nih, salah satu keris pusaka, 4 keris pusaka yang wajib dimiliki oleh orang Jawa zaman dulu. Keris brojol sendiri zaman dulu itu banyak orang yang salah kaprah. Keris brojol dikira keris dukun beranak, keris khusus dukun beranak. Karena itu tadi namanya brojol. Jadi para dukun-dukun beranak zaman dulu konon banyak memiliki keris brojol ini agar memudahkan proses kelahiran sang jabang bayi. Padahal lebih dari itu filosofi atau tua dari keris brojol ini. Brojol mudah, untuk bayi yang melahir itu mudah gitu zaman dulu itu. Padahal keris brojol ini kalau filosofi memudahkan segala urusan kita. Bukan hanya memudahkan proses kelahiran, tapi juga memudahkan segala urusan kita di dunia ini. Itu karena zaman dulu, empu-empu zaman dulu membuat keris ini itu dengan tirakat, dengan doa-doa khusus yang dipanjatkan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebuah doa yang diwujudkan ke dalam sebuah keris. Ini berpamor banyu mili. Dengan banyu mili, pamor banyu mili ini diharapkan memudahkan segala urusan kita di dunia dan juga rezeki kita ini mengalir seperti air. Rezeki kita itu mengalir seperti air yang mengalir tanpa henti. Selain itu juga filosofi dari pamor banyu mili ini sangat mendalam lagi, bahwasanya kita sebagai manusia itu harus bisa hidup seperti air yang mengalir, yang bisa mengalir kemanapun sampai ke muara. Ini air itu mengalir terus sampai ke muaranya, mengisi setiap kekosongan yang ada. Nah itu. Jadi diharapkan kita itu sebagai manusia itu bisa memberikan pencerahan untuk orang, untuk teman-teman kita, orang-orang tetangga kita, siapapun itu. Jadi sangat mendalam sekali bila didalami ini keris brojol dengan dengan pamor banyu mili ini. Sangat masih terlihat sangat utuh, tangguh, utuh, sepuh.
Ini kemungkinan perkiraan ini era Mataram Sultan Agung, pamor keris brojol, perkiraan estimasi Mataram Sultan Agung dengan pamor Banyumilih. Jadi keris brojol ini memang sangat legendaris, salah satu keempat keris yang wajib dimiliki oleh orang Jawa zaman dulu. Jadi para leluhur zaman dulu itu mewariskan keris brojol ini turun-temurun ke anak cucunya, dengan harapan anak cucunya bisa dilancarkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat, hubungan dengan manusia dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu pusaka yang memang zaman dulu itu wajib dimiliki oleh orang Jawa. Sangat gagah sekali, dengan warangka, Kayaman Solo dan pendok. Tantingannya lumayan enteng ini, besinya tidak terlalu tebal. Keris brojol dengan pamor Banyumilih, ini pamornya lama nggak diwarangi. Jadi fungsi warang itu untuk memunculkan pamor, namun kalau sering diwarangi bisa membuat besi keropos. Ya, inilah salah satu kelebihan dari para leluhur zaman dulu ini. Pamor ini bahannya dari meteor, dari batu meteor. Sedangkan besi aji ini bahannya dari bumi. Ini perpaduan antara elemen bumi dan elemen langit, dan dipadukan dengan tirakat dan doa dari empu zaman dulu, menghasilkan sebuah karya yang begitu luar biasa, yang sudah diakui oleh UNESCO dunia bahwasanya keris sebagai salah satu peninggalan asli Nusantara Indonesia. Ini kita harus bangga kepada para leluhur kita zaman dulu. Sudah diakui oleh dunia keris, bahkan orang luar negeri itu bingung cara membuat keris itu bagaimana, sampai bingung, sampai diteliti. Sedangkan kita sendiri, bangsa Indonesia, menyepelekannya, dianggap sebagai benda yang syirik, membuat syirik. Terima kasih ulasan singkat saya mengenai keris berdapur brojol pamor Banyumilih ini. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sambung persaudaraan, tinggalkan perselisihan, jalin persaudaraan.